Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain illa yaumiddin, amma ba'du. Fa wal hadirun muslimina wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamudunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan dan mengantarkan kita pada Syawal. Dia yang membolak-balikan hati, yang menggenggam umur, yang menakar amal dan niat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya hidup di bulan Ramadan, tetapi bersemi, berakar, dan berbuah di bulan Syawal, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ayat ini adalah janji, bukan sekedar puisi langit. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, istiqomah adalah teguh di atas tauhid dan ketaatan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hadis Arba'in nomor 21. Rasulullah SAW ditanya tentang makna istiqomah bersabda, Qul amantu billahi summastaqim, yang artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah melatih lisan kita dengan seruan, Ya Allah, Ya Rabb, Rabbunallah berkali-kali. Kita siam, kita qiyam, kita menangis dalam doa. Namun itu telah berlalu. Dan Syawal kini bertanya, apakah engkau tetap istiqomah dengan amal-amal kalian? Apakah engkau akan kembali lalai terhadap amal-amal kalian? Syawal bukan akhir perjuangan, namun ia adalah gerbang ujian. Ramadan melatih kita berbuat baik. Syawal memerintahkan kita berlomba dalam kebaikan. Jika Ramadan adalah madrasah, maka Syawal adalah medan pengabdian. Kembali fitrah dengan menyempurnakan ketakwaan. Kita merayakan Idul Fitri sebagai hari kembali suci.
Tetapi kesucian bukan sekedar pakaian baru atau ucapan mohon maaf lahir dan batin. Fitrah yang bersih hati dari kesombongan, iri, dan dendam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa adalah agar la'allakum tattaqun. Maka tanda Ramadan kita diterima adalah bertambahnya ketakwaan setelahnya. Jika setelah Ramadan kita masih menjaga salat berjamaah, menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan mencintai Al-Quran, itulah tanda istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Momentum Syawal di Indonesia dan berbagai belahan dunia identik dengan tradisi bermaaf-maafan, sungkeman kepada orang tua, serta halal bihalal yang menghangatkan kembali tali silaturahmi. Sungkeman bukan sekedar budaya, tetapi simbol kerendahan hati dan bakti. Nilai ini sejalan dengan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran dan Uwais Al-Qarni dalam hadis, yang mengajarkan seluruh umat Islam tentang hubungan anak dan orang tua yang harmonis, yang terbangun dengan tauhid dan akhlak. Pendidikan itu tumbuh dalam adab, hormat, dan kedekatan antara anak dan orang tua. Syawal mengajarkan bahwa memaafkan adalah kebesaran jiwa, berbakti adalah puncak amal, dan menjaga hati setelah Ramadan adalah kemuliaan sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapakmu dan pada ibumu dan bapakmu sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fitrah yang kita rayakan bukan sekedar bersih dari dosa pribadi, tetapi kembalinya hati yang lembut, peka, dan peduli. Kesalehan sejati tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan bergerak menjadi kesalehan sosial. Karena itu pada momentum Ramadan kita disyariatkan berzakat sebagai ibadah yang mensucikan harta, sekaligus menumbuhkan solidaritas dan keberkahan. Zakat dan sedekah adalah bukti bahwa takwa harus menghadirkan manfaat bagi sesama. Terlebih ketika saudara-saudara kita di Palestina masih menghadapi penderitaan dan kehilangan. Dari kondisi itu kita belajar arti empati. Nikmat yang kita rasakan bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan. Agenda donasi yang telah dilakukan selama Ramadan hendaknya tidak berhenti sebagai momen sesaat, melainkan berlanjut dalam doa, bantuan, dan kepedulian yang nyata. Semoga Syawal ini benar-benar menjadi pengawal amal kita, menumbuhkan istiqomah, menyempurnakan ketakwaan, dan meluaskan kepedulian hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li walakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa membuat hati kita tidak acuh terhadap penderitaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut merasakan sakit. Artinya, ketika saudara kita di Palestina sedang diuji, kita juga harus peduli kepada mereka. Saat ini, banyak teman-teman kita yang ada di Palestina tidak bisa bermain dengan tenang, tidak bisa belajar di sekolah,
bahkan kadang sulit mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang aman. Padahal mereka juga sama seperti kita. Mereka juga ingin belajar, bermain, dan hidup dengan damai. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Pertama, dengan doa. Jangan lupa mendoakan saudara kita di Palestina agar Allah memberi mereka keselamatan, kekuatan, dan kemenangan. Kedua, dengan kepedulian. Ketika ada kesempatan untuk bersedekah atau membantu saudara kita yang ada di sana, lakukan dengan ikhlas. Ketiga, dengan belajar menjadi generasi yang kuat. Anak-anak yang rajin belajar, berakhlak baik, dan cinta Al-Quran adalah generasi yang kelak bisa membantu umat Islam. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang menjadi ulama yang membela kebenaran, pemimpin yang adil, dokter yang membantu orang yang terluka, atau orang baik yang menolong banyak manusia. Semua itu dimulai dari belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga iman sejak sekarang. Semoga Allah meneguhkan hati kita, mengampuni dosa kita, dan menghimpun kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.